Oke, sip. Kita mulai. Tema hari ini kita akan bahas tentang Marubozu Candlestick. Ini sangat familiar sih ya, dan sangat mudah diidentifikasi karena memang bentuknya sangat mencolok. Jadi candle Marubozu ini jadi mencolok karena body candle-nya yang sangat besar. Bentuknya itu body candle-nya besar dan paling signifikan lah, signifikan sekali dibandingkan dengan candle yang lainnya. Bahkan Marubozu sempurna itu tidak punya shadow atau wick. Jadi seolah-olah kayak candle gendut gitu ya. Kalau dari namanya secara definitif Marubozu bentuk candle-nya itu kayak orang botak gitu karena nggak punya rambut. Nah, umumnya seorang trader kalau melihat sebuah candle Marubozu itu dia nangkep informasi market sedang optimis. Nah, informasi pertama yang ditangkap itu optimisme dari si market. Dan yang kedua, menangkap sinyal continuation dari pergerakan harga sebelumnya. Nah, umumnya sih dua ini ya. Cuman ada satu lagi yang jarang dipakai sih. Dan ini bisa dipakai malah bisa sangat efektif kalau tahu caranya. Yaitu candle Marubozu ini bisa kita pakai sebagai atau kita pakai untuk cari area support dan resisten dengan cara kita cari dua candle Marubozu yang muncul berturut-turut. Jadi Marubozu terus diikuti Marubozu lagi gitu ya. Dan supaya lebih enak bilangnya ngomongnya nggak terlalu panjang Marubozu gitu, double Marubozu. Nah, kita singkat aja jadi double Maru gitu ya. Support and resistance double Maru ini dalam kenyataannya di market sih nanti nggak selalu secara definitif dua candle Marubozu persis yang muncul. Artinya bukan selalu candle dengan full body yang muncul berturut-turut gitu sih enggak. Tapi yang jelas dua-duanya adalah candle bullish dan ada syaratnya. Syaratnya pertama, open candle sama dengan close candle sebelumnya. Dan gap up oke. Jadi open candle yang terakhir itu lebih tinggi dari close candle sebelumnya, oke, nggak apa-apa. Tapi gap down nggak dipakai. Kalau misalnya open candle yang sekarang itu di bawah close candle sebelumnya itu nggak dipakai. Yang karena kalau open candle kalau open candle sama dengan close candle sebelumnya dan gap up itu masih menunjukkan optimisme di pasar gitu. Kalau kalau gap down itu nggak seoptimis yang setidaknya open candle-nya sama dengan candle sebelumnya, close candle sebelumnya gitu. Dan syarat kedua, body candle yang terakhir itu lebih besar dari body candle sebelumnya. Ini akan jauh lebih baik karena lebih menginformasikan kondisi optimis di market gitu. Dan yang ketiga ini yang paling penting, yaitu harus ada setup. Nah, setup ini yang jarang diketahui banyak orang atau banyak trader itu. Dan di setup ini ada banyak ya, ada beberapa lah, nggak banyak banget sih, tapi ada beberapa. Dan setup itu sangat powerful yang nanti akan ya gambaran yang nantinya sering muncul di kehidupan nyata. Ada tiga pola candle double double maru ya. Ada kita kita anggap aja ini tiga pola candle double marunya. Pola candle yang pertama atau yang A, dia secara definitif memang benar-benar candle double Marubozu. Dua-duanya candle Marubozu yang muncul berturut-turut. Dua-duanya nggak punya shadow, dua-duanya full body. Yang kedua, dua-duanya punya shadow. Candle kedua lebih gede daripada body candle yang pertama. Body candle yang kedua maksud saya ya. Dan open candle yang kedua itu sama dengan open candle close candle yang pertama yang sebelumnya. Sedangkan yang ketiga ini eh, masih menginformasikan market yang masih optimis. Cuman karena ini apa namanya? Ada dua candle bullish yang muncul berturut-turut, cuman bedanya adalah
dia body candle-nya relatif sama dan open candle yang terakhir ini di bawah close candle yang sebelumnya. Jadi dari ketiga pola candle ini memang sama-sama pertama higher low, kemudian yang kedua sama-sama candle bullish semua yang muncul. Oh ya, ini asumsikan kalau warnanya putih itu candle bullish, kalau hitam candle bearish ya. Jadi saya nggak menjelaskan lagi dari awal gitu. Oke. Nah, karena ketiga pola ini sama-sama masih mengindikasikan market yang bullish, tapi ada perbedaan dari informasi optimisme yang disampaikan oleh market. Menurut Bapak Ibu, dari ketiga pola candle ini, mana yang paling optimis? Yang A kah, yang B kah, atau yang C? Jawab di kolom komen ya. Udah ada yang jawab A. Oke, ya emang sih yang A ini paling optimis. Dan nanti akan kita pakai juga kondisi yang seperti A ini. Kemudian yang B ini juga kita nanti akan pakai kondisi yang B karena dua-duanya candle bullish, candle kedua lebih gede dari sebelumnya, dan open candle ya. Sedangkan yang C, meskipun dua-duanya candle bullish dan higher low bahkan closing di atas high candle sebelumnya, ini nanti nggak dipakai karena open candle-nya di bawah closing candle sebelumnya. Jadi diabaikan aja yang seperti ini. Nah, support atau resisten double marunya itu berada di close candle dan open candle terakhir, close candle sebelumnya dan open candle terakhir. Jadi begini. Alah. Nah, jadi begini. Ini kan close candle sebelumnya, ini open. Nah, ini dia di garis yang warna merah itulah support atau resisten double marunya. Tentunya kalau support berarti berada di bawah. Kalau misalnya harga sekarang gini, nah ini jadi support, ini juga jadi support karena asumsikan harga sekarang di atas gitu ya. Nah yang ini nggak dipakai karena closing candle sebelumnya di sini, open candle-nya di sini. Kalau gap up dipakai, masih bisa dipakai. Kalau gap down enggak. Kalau gap up masih bisa dipakai. Yang penting ada setup. Poin ketiga, syarat ketiga tadi itu yang paling penting. Nah, antara open dan close candle yang nggak gap down itu yang nanti kita pakai sebagai support atau resisten double maru. Itu ceritanya. Oke, enaknya sih langsung kita bahas real chart-nya ya. Tapi sebelum itu saya mau kasih info dulu aja. Dan materi kita sebenarnya nggak banyak sih. Karena kalau dibahas semua nggak nutut nih. Oke, informasinya adalah di akhir bulan nanti kami akan mengadakan workshop hybrid online dan outside online dan onsite. Workshop online-nya itu di tanggal 29 dan 31 Januari via Zoom meeting dan workshop onsite-nya itu di tanggal 3 Februari di Markas Cuan Community ya. Bagi yang belum tahu kantornya ada di Jakarta Barat dan Mogot di Centro City Residence. Nah, langsung ketik di Google Map aja Cuan Community nanti muncul. Kalau alamannya di Jakarta Barat dan Mogot Centro City Residence, nah itu benar. Itu. Nah, workshop HK All In ini maksudnya adalah di workshop nanti kita akan membahas dan mempertajam setup trading termasuk area entry supaya win rate-nya meningkat dan memperkecil risiko. Nah, setelah win rate meningkat dan risiko mengecil, otomatis dalam trading kita bisa lebih pede ketika masuk market. Nah, kalau udah pede, size-nya juga bisa ikutan pede gitu maksudnya. Makanya namanya agak hiperbolik dikit nggak apa-apa lah ya. Dan kalau misalnya udah pede tuh mau di HK all in semua selimit-limitnya semuanya di semua-semuain juga nggak masalah. Yang penting tahu risikonya aja lah ya. Nah,
pendekatan seperti ini memang biasanya itu lebih disukai oleh para copeter atau scalper lah ya, trader-trader jangka pendek, scalping gitu. Tapi bukan berarti nggak bisa dipakai untuk trader yang nggak suka scalping atau sukanya misalnya nge-swing gitu. Malah enak, malah misalnya untuk swing. Nah, tradingnya itu bisa lebih enak karena area entry dan setup-nya itu bisa lebih presisi gitu karena area entry dan setup-nya itu bisa sudah dipertajam lagi begitu. Dan otomatis entry-nya juga bisa lebih pede, nge-swing harganya, ngarep capital gain-nya juga bisa lebih tebel lagi gitu. Harapannya seperti itu. Nah, ada disclaimer-nya tapi ya. Disclaimer-nya adalah pendekatannya nanti diambil dari sudut pandang retail trader ya. Ingat, sudut pandang retail trader. Metode ini memang bisa diterapkan di saham, forex, atau bahkan di komoditi gold, oil gitu bisa. Tapi untuk penerapan di saham, karena ada faktor likuiditas yang berbeda-beda, jadi masing-masing trader harus menyesuaikan sendiri size dan saham yang akan dipilih ya. Kurang lebih kayak gitulah disclaimer-nya. Oke, workshopnya nanti hybrid udah saya jelasin ya tadi, hybrid online dan onsite. Apa ini? Oh, sebentar. Kok nggak bisa join? Oh, ada yang nggak bisa masuk ya. Bentar ya. Sabar, sabar, sabar. Hmm, malah tadi. Hmm, oke, oke kita lanjut. Workshopnya nanti online dan onsite ya, hybrid. Jadi materi-materi yang akan dibahas adalah pertama di sesi yang pertama, kelas online yang pertama, tanggal 29 Januari 2024 akan membahas tentang Introduction to SND. Terus define strong SND zones. SND itu supply and demand ya maksudnya. How to trade with confluence, DBR, RBD, DBD, RPR pattern. Ini sering muncul dan sangat powerful. Jadi menarik. RBS dan SBR. RBS itu resistant become support dan SBR itu support become resistant zone. Gitu maksudnya. Dan kelas online yang pertama nanti tanggal 29 Januari 2024 dimulai jam 20.00 sampai 22.00 waktu Indonesia Barat. Harapannya dimulai jam segini nih Bapak Ibu udah pada nyampe rumah lah ya. Misalnya ada yang ngantor gitu, misalnya ngantor dan melewati sederetan rute macet, harapannya sudah nyampe di rumah jam segini lah gitu. Kelas online yang kedua, sesi kedua tanggal 31 Januari 2024. Juga sama dimulai jam 20.00 sampai 22.00 waktu Indonesia Barat. Materinya ada Introduction to Danger Zone, terus SNR Continuation 1 dan 2. Ini juga pattern yang sangat powerful, setup yang sangat powerful. Kemudian ada reversal pattern yaitu QMR, ada continuation pattern QMC, dan ada QMM, QMM dan blind spot. Ini ini nanti ya kita spill lah ya contoh-contohnya. Karena memang setup ini yang dibutuhkan sebagai konfirmasi di support resisten double maru nanti. Sedangkan di kelas on-site-nya tanggal 3 Februari, hari Sabtu jadi ini. Dimulai jam 9 pagi sampai jam 5 sore WIB. Jadi seharian lah ya. Kita akan bahas tentang risk management, marking SNR zone-nya, terus rahasia scalping strateginya, terus kriteria setup berhasil dan gagal, dan yang terakhir ada studi kasus di setiap strategi. Nah, memang workshop ini Bapak Ibu bagi yang berminat, misalnya terkendala apa namanya jarak, itu
bisa ikut atau bisa ikut ya, karena nanti kita juga ada online Zoom-nya buat misalnya buat yang pengen ikut satu rangkaian full ini tiga sesi satu rangkaian full. Yang ketiga kan onsite. Nah, onsite ini memang lebih banyak praktek. Karena lebih banyak praktek, maka kita pertimbangkan diadakan onsite atau tatap muka. Nah, bagi Bapak Ibu yang terkendala jarak, nanti kami usahakan ada Zoom-nya, jadi bisa tampil di monitor Bapak Ibu, jadi bisa ikutan latihan gitu ya. Meskipun Bapak Ibu juga cuman bisa ikut apa namanya? Bapak Ibu juga bisa ikutan yang cuman sesi 1 dan 2 online itu tok. Tapi nggak dapat ini nih kriteria setup berhasil dan gagalnya, Bapak Ibu mesti cari sendiri tuh. Gitulah kira-kira. Oke lah ya. Kalau copet ada pasang stop loss. Stop loss ada sih. Biasanya ya turun, ada yang turun tergantung fraksinya kali ya. Kalau fraksinya apa namanya kecil ya turun 2-3 tik kabur, atau misalnya mau lebih enak hitung pakai persen bebas. Oke, lanjut contoh yang tadi tentang support resisten double marunya. Ada dapat materi PDF-nya nggak kalau online? Online-nya sekarang, kalau sekarang sih enggak ya. Nanti iya. Nanti yang workshop 3 sesi itu iya dapat. Kalau sekarang sih enggak. Ini kan sebentar doang ini apa namanya? Materinya dikit, nggak banyak karena waktunya cuma 1 jam. Oke, kita lanjut support resisten double marunya. Ini contohnya. Contohnya ada di saham BBNI. Ya, BBNI periode Oktober 2023 kemarin. Oke. Di sini kondisi terakhir yang ditangkap di sini adalah harga udah retrace ya di 4850. Cuma diperhatikan di sini ada candle yang nah, closing candle yang ini dengan open candle yang ini gancet, dan candle yang saya kasih centang itu lebih gede. Ini bisa dijadikan support double maru. Kalau ada pertanyaan, di atas kan seperti itu juga, malah ini lebih gede candlenya. Terus kenapa di sini nggak dianggap sebagai support atau resist, nggak dijadikan setup dan strategi trading waktu harga sampai di area SNR double maru yang sebelah atas gitu. Misalnya ada pertanyaan seperti itu, nanti dibahas. Jawaban sementaranya karena di sini nggak ada setup, yang di bawah sini ada setup gitu. Nah, yang ditangkap adalah open candle sama dengan close candle yang sebelumnya, oke. Dan body candle yang kedua lebih besar daripada body candle yang pertama. Oke ya, udah ya, jelas. Nyampe situ nggak ada pertanyaan kan? Nah, kalau kita lihat di sini sekilas nggak ada setup apapun gitu. Kita geser ke time frame yang lebih kecil. Di time frame yang lebih kecil, waktu harga sudah sampai nih di area harga tadi ya 4738, ini fraksinya nggak sesuai karena memang ada stock split ya BNI. Dan ketika harga sampai di area ini, baru kita cari ada confluence apa, ada setup apa yang bisa kita pakai. Pertama kita cari di sebelah kiri. Di sebelah kiri harga terkini. Harga terkininya 4790, di sebelah kirinya ada confluence apa? Ada bukti apa yang kita pakai sebagai penunjang kalau area ini layak sebagai area entry, layak kita jadikan sebagai area entry gitu ya. Sebelah kiri ternyata nggak ada setup nih, nggak ada setup apa-apa nih. Meskipun ini sih ada ya, ini ada sih, ini ada SNRC1. Cuman range-nya agak jauh. Nah, tadi yang kita capture kan, atau kita mau fokuskan itu kan area SNR double marunya ya, areanya di sekitar 4738. Nah, sebenarnya di area ini ada confluence
yaitu area order block. Pertama, area order blocknya adalah order block yang sangat kuat. Order blocknya sangat kuat. Di sini order blocknya. Setelah order block ada imbalance, berarti itu jadi strong order block pertama. Cuman kalau setup yang tadi kayak yang tadi disebutkan di atas ini, yang di ini kayak SNRC, terus KMR, KMC, KMM atau blind spot, di sini belum mana tadi. Nah, di sini ada satu, yaitu nah, yaitu adalah SNRC 1 di area ini. Asumsikan kita lihat harga sudah closing di 4790 gitu ya. Terus kita tandain ini adalah pola SNRC 1-nya. Pola SNRC 1 itu singkatnya masih loading. Oke lah, pola SNRC 1 itu singkatnya adalah gambar saya mana ya? Ini ada resisten capital A atau huruf A kapital gitu. Nah, kemudian di area resistennya ini di breakout dengan pola rally base rally. Yang saya kotakin kecil itu area rally base rally-nya. Nah, kalau ketemu pola seperti ini, area resistennya itu bisa dijadikan sebagai area entry. Area resisten yang masuk ke area rally base rally-nya itu dijadikan sebagai area entry. Di sini. Karena area, jadi memang agak panjang ya. Nah, di sini converge-nya pertama. Jadi memang sebenarnya kalau kita lihat dari time frame weekly yang tadi, ini ada area support di garis yang saya tandain merah, kemudian asumsikan harga belum nyampe. Pertanyaannya kan ketika harga nyampe situ, area support yang ditandain tadi itu tuh, yang area support double marunya itu, kita bisa langsung enter nggak di situ. Nah, ternyata di area itu, di area support double marunya itu juga didukung oleh area support atau area entry dari setup SNRC 1. Jadi itu sudah bisa di enter sebetulnya itu waktu harga sampai area 4738. Misalnya kita lihat harganya telat tuh ya. Kita lihat harganya telat dan ragu gitu. Di sini ada setup di sini ada setup ragu, ada confluence, terus apa namanya? Maksud saya kita ragu mau langsung masuk, kita mau cari confluence tambahan gitu. Kita bisa geser ke time frame yang lebih kecil. Dan di sini juga ada pola SNRC 1, ada resisten capital A di breakout pakai rally base rally. Area ini bisa dijadikan sebagai area entry. Dan itu kebetulan kurang lebih sama atau masuk di dalam area support resisten double marunya. Tuh ya. SNRC 1 itu support and resistance continuation. Ada one-nya karena ada yang dua ya. Karena ada angka 1 itu karena ada 2. Nah, itu nanti akan dijelaskan lebih lengkap di workshop yang akhir bulan. Karena kalau sekarang nggak nutut pasti. Ya memang banyak singkatannya. Oh ini setup ini atau strategi ini, pendekatan ini memang diambil dari forex ya. Jadi rata-rata emang kalau di forex setupnya atau strateginya banyak yang namanya mungkin masih asing atau mungkin jarang kita dengar buat yang kita belum pernah ketemu. Tapi ternyata juga bukan tapi sih. Sebenarnya ini sudah ada dari kapan tahu sih, waktu saya masih morex dulu. Waktu saya masih morex dulu di tahun berapa ya? 2013-an itu saya udah banyak terima banyak teman-teman saya banyak yang share tentang metode ini, cuman saya sendiri nggak pakai.
Dan yang kesini ini kok menarik ya, lama-lama kok kelihatan menarik ya, apa jangan-jangan bisa diterapin di saham gitu loh maksudnya. Dan ternyata setelah kita riset bisa diterapin, ya kenapa enggak gitu. Metode ini SMC, iya ya satu rangkaian lah sama SMC. Kita nanti akan ada lagi tentang bahas SMC. Jadi ini ya satu rangkaian lah ya. Rally base-nya itu perlu berapa candle, base-nya itu jangan banyak-banyak sih kalau bisa. Yang ini contohnya tadi rally base rally-nya ini ada satu candle. Nah di saham itu kalau di time frame lebih kecil dari daily, kelemahannya itu kita sering terkecoh dengan yang cuman satu shred ini tok ilu. Nah padahal ini juga satu candle, satu garis srit kecil itu satu candle, karena itu apa namanya, karena ada pre-close dan pre-open itu ya, jadi kita sering terkecoh. Jadi ngecitnya adalah kalau misalnya kita bingung mau cari patternnya gara-gara bentuk candlenya yang agak-agak gimana, ganti ke line chart, ini akan lebih kelihatan. Nah resisten capital A di breakout pakai rally, bikin base, rally lagi. Nah resistennya ini masih di area rally base rally-nya. Area ini bisa jadi area entry kalau harga sudah sampai, kalau harga turun lagi gitu ya, sampai area entry setup ini. Gitu. Ini sampai langsung bisa di enter tuh. Gitu. Terus misalnya bentar. Ada pertanyaan. Untuk entry setup pada contoh, apakah perlu menunggu konfirmasi pada candle reversal atau pasang order di area confluence saja? Langsung pasang order, nggak perlu konfirmasi lagi. Dengan catatan kita sudah punya confluence ya, kita sudah pegang beberapa confluence, jadi bukan cuma satu. Confluence-nya atau konfirmasinya itu sebenarnya udah kejadian di time frame yang lebih gedenya. Biasanya kayak gitu. Nah, area support and resistance rally double maru ini juga satu confluence. Jadi kalau kita hitung dari awal ya, kita dapat nih di time frame weekly ada support double maru gitu ya, satu confluence. Terus geser ke time frame daily, ternyata juga area support double marunya itu di sekitar area entry dari setup SNRC1 itu di ini ya, ini nah di sini area entry-nya SNRC1, dua confluence. Yang ketiga di time frame hourly juga ternyata ada SNRC1 yang dites lagi areanya 3. Itu udah cukup sebenarnya, bisa langsung di HK waktu harga sampai di area support double maru tadi. Misalnya nih telat ya, kita tahu ini kejadiannya kalau kita ganti di candle ya, begitu nyampe tes terus langsung naik, nah enak ya. Nah misalnya kita telat gitu ya, harga udah keburu naik. Kalaupun kita telat, harga udah keburu naik, selama masih ada setup yang bisa dipakai, itu masih bisa kita kejar gitu maksudnya. Dan ternyata setelah harga rebound gitu ya, rebound dari area supportnya, ini nih ada setup QM namanya. QM itu singkatan Quasimodo. Nah ini QMR karena reversal, R-nya reversal. QM itu kebentuknya ketika ada ini low, ini lower low, ini high, terus ada higher high. Jadi mirip kayak double bottom, tapi low-nya itu nyalip. Biasanya nyalipnya agak lumayan jauh gitu, timpang gitu ya. Terus dia bikin higher high. Begitu. Nah, ketika sampai di area QM, area entry-nya itu adalah area di low yang di breakdown di sini. Nah, ketika sampai di area ini yang di garis merah,
itu di entry. Nah, di sini nih di entry terus langsung naik. Nah, enak ya. Gitu. Quasimodo QM apalagi. Nah, ya itulah pokoknya. Sebenarnya ini cuman bukan cuman nama ya dinamain biar kita bisa ngebedain sih. Tapi konsepnya adalah dia kan downtrend, terus setelah bikin low terakhir dia ngegas naik, nggak bikin lower high, malah bikin higher low. Puno onta betul, ya emang kayak Puno. Lebih enak kayaknya saya buka AMI Broker deh. AMI Broker kelihatan ya. Oke, sip kelihatan. Terus BNI-nya saya mana? Oke, BNI. Sorry, di sini ada yang kesulitan bedain warna hijau sama merah nggak? Aman? Kalau nggak, saya ganti ke warna hijau merah. Kalau ada yang kesulitan, saya ganti hitam putih aja deh. Kan ntar diupload di YouTube ya. Oke, kita ulang ya. Di weekly, terus asumsikan kita lihat candlenya dari sini. Nah, kita ketemu nih. Kita ketemu si Bank Mandi BNI. Di sini ada, wah ini ada support double maru. Nah, caranya gini, ini ada support double maru, terus kira-kira di sini bisa langsung di enter nggak ya? Geser ke time frame daily. Sebelah kirinya ada setup enggak? Sebelah kirinya nggak ada setup nih. Sebelah kirinya sini di sini ada setup. Di sini ada setup apa? Apa tadi saya bilang SNRC ini. Cara carinya lebih gampang emang pakai line chart ya. SNRC in. Nah, ada resisten capital E, ada kayak harga itu geraknya kayak kayak huruf A gede gitu loh. Aduh, kok gambar saya jelek. Habis naik terus turun. Nah, di sini ini jadi resisten. Nah, ini resistennya. Oke. Kemudian perlu dicek. Ini kan resisten ini kan di break. Ngebreaknya tuh harus pakai rally base rally. Ganti ke candle lagi boleh. Nah, ini ada rally, terus bikin base, rally lagi. Ini masuk SNRC 1 pattern-nya. Pertanyaannya, apa namanya? Tapi ternyata faktanya, bukan pertanyaannya, tapi ternyata faktanya support double marunya ini di atas area SNRC 1. Nah, kalau kayak gini, jangan dipakai support double marunya, diabaikan. Begitu. Terus kalau kita lihat lagi yang di weekly, di bawahnya masih ada support double maru. Nah, ini kemungkinan bisa mantul yang di sini. Gitu. Tapi kalau kita masih mau pakai area yang di area yang pertama tadi ya, yang di atas di 4875, karena ada support SNRC 1 atau area entry yang di bawahnya ini lebih powerful nih area entry yang di sini. Kalau mau langsung entry, pakai yang di bawahnya. Begitu. Nah, kita fokuskan lagi ke double maru. Double marunya di bawahnya lagi ada tuh ternyata. Sini nih. Tuh angkanya berapa ya? Open 4737,5. 4737,5. Oke. Kira-kira nanti kalau harga sampai ke 4730-an atau 4740 bisa langsung di enter nggak? Pertanyaannya kan pasti gitu. Nah, di sini ternyata oh ini ada support, ada yang di atasnya tadi sudah ada satu confluence area entry dari setup SNRC 1. Yang kedua, di sini ini ada area order block.
Order blocknya kuat karena dia order block plus ada imbalance-nya. Oke, area support double marunya berada di dalam area order block. Dapat 2 confluence. Jadi kalau harga sampai ke 4740, silahkan langsung di entry, sebenarnya nggak apa-apa. Kalau masih kurang yakin, geser ke time frame yang lebih kecil. Sebenarnya di sini pun sudah cukup, kecuali di time frame daily nggak dapat confluence sama sekali, baru geser ke time frame yang lebih kecil, gitu ceritanya. Dan ternyata memang di time frame yang lebih kecil pun di sini ada confluence tambahan di area yang tadi jadi order block, strong order block itu adalah juga ada setup. Nah, ada setup SNRC 1 resisten capital E upsar di breakout pakai rally base rally gitu. Order block order block itu nanti sih ya jelasinnya. Aduh, panjang kalau jelasin sini. Intinya order block itu adalah salah satu POI, point of interest, untuk kita meletakkan order. Jadi ada 2 di basic SMC-nya ya, basic metode SMC itu ada 2 POI, ada 3 ding, ada 3 POI. Yang pertama order flow, yang kedua order block, yang ketiga adalah area supply and demand, bisa rally base rally atau drop base drop. Gitulah kira-kira ya. Seperti itu. Nah, ini sih akan dijelasin di workshop. Tapi kalau ngebahas SMC-nya lagi bukan di workshop yang besok ini. Yang workshop besok ini kita akan mempertajam area entry dari si setup kayak SNRC1, terus QM, gitulah kira-kira. QM itu Quasimodo singkatannya. Udah, terus tadi nyampe mana ya? Oh, ini udah ada SNRC1 lagi, ada 3 confluence. Jadi begitu harga sampai di area support ini langsung disikat beli. Begitu ceritanya. Dan bahkan setelah beli naik. Bahkan di mana? Bahkan ini pernah kami rekomendasikan juga loh BBNI ya. Belinya biar lebih enak itu angkanya dinaikin dikit di 4800. Sejak Oktober, malah benar Oktober emang sinyalnya di Oktober munculnya. Banyak istilah baru. Emang iya sih. Saran saya adalah gelasnya kosongin setengah, habis itu telan mentah-mentah dulu nggak apa-apa. Nah, saya cerita dulu ya, materinya sudah habis. Saya cerita dulu. Saya dapat materi apa namanya, dapat atau tahu strategi ini udah dari lama sebenarnya, udah 10 tahun yang lalu malah tahu, dari 2012 2013 itu tahu metode ini. Cuman karena waktu saya belajar teknikal, diajarinya dengan bahasa yang textbook, dan emang yang ngajarin certified. Diajarinnya otomatis pakai bahasa yang textbook dan umum. Kemudian apa namanya? Karena saya dijejelin materi-materi yang textbook itu, otak saya nolak karena saya nggak mau ngosongin setengah. Jadinya ngeriset untuk diaplikasikan ke sahamnya terhitung telat. Coba dari dulu risetnya lebih enak gitu. Gitulah. Materinya sih habis, cuman support resisten double maru ini. Nah, syaratnya open candle, close candle sebelumnya, apa namanya, open candle sama dengan close candle sebelumnya.
Gap up nggak apa-apa, gap down jangan dipakai. Body candle-nya yang candle kedua akan lebih bagus kalau lebih besar daripada body candle sebelumnya. Syarat yang ketiga ini loh yang bikin puyeng. Sumpah. Sumpah ini syarat yang ketiga ini loh yang bikin Bapak Ibu semuanya puyeng. Harus ada setup. Nah, kalau kalau tanpa pakai syarat yang ketiga, misalnya pukul rata aja semuanya asal ada support resisten double maru, dihajar beli gitu, ya ada yang cuan. Tapi mau seberapa akurasinya nggak bisa dihitung gitu loh. Kayak yang ini tadi hitungannya gagal yang atas ini kan karena habis kena terus turun malah tutup di bawah support double marunya. Nah, gagalnya itu kalau tutup di bawah support double marunya, ini gagal. Yang berhasil yang di bawah. Nah, kenapa yang di bawah ini berhasil, yang di atas gagal? Karena yang di atas ini nggak ada setup, yang di bawah ada setup. Begitu. Mana tadi? Setupnya boleh dijelasin lagi? Oke, saya jelasin. Yang muncul di case ini ya nanti di kehidupan nyata, waktu Bapak Ibu trading, setup yang muncul akan beda-beda. Oh, sorry, saya ingat. Saya akan jelasin pakai chart yang belum kejadian aja, yaitu chartnya IHSG. Composite. Nah, oke, next. Sip. Ini langsung bahas di setupnya ya. Dari tadi yang udah saya jelasin, Bapak Ibu ngelihat ada satu setup nggak di sini? Ini high, ini low, ini higher high, ini lower low. Oke. Ini ada setup QM namanya, Quasimodo. Karena kebentuknya di ujung tren naik dan berpotensi jadi pola reversal, jadi apa namanya? Jadi namanya QMR. QMR, Quasimodo reversal gitu. Jadi ini salah satu pola pembalikan Quasimodo reversal. Atau ini bentuknya QM ini. QM itu ketika ginilah ya. QM itu ketika misalnya ini QM untuk turun, QM reversal untuk turun atau untuk nge-sell. Kalau misalnya di forex bisa digunakan untuk nge-sell. Ini high, terus ini bentuk low, ini higher high, terus ini lower low. Nah, biasanya kan ada ya gerak harga yang awalnya naik, naik, nah gini terus muncul. Nah, seperti ini. Ini high, low, higher high, lower low. Oke. Ini ini jadi sinyal QM. Area entry-nya itu di sini di apa pundak lah ya. Anggap aja ini pundak, di punuknya, di pundak yang sebelah kiri itu area entry-nya. Jadi kalau harganya sampai di sini, ini bisa langsung di enter atau area ini bisa jadi area resisten dan harga bisa turun lagi. Harga kemungkinan besar merespek area ini sebagai resisten. Ada konfirmasinya. Konfirmasinya itu jika di time frame besar, ini ya, area resistennya itu berada di dalam pattern bearish engulfing, di dalam pattern engulfing. Nah, kalau kita lihat kan gini, di time frame daily, time frame weekly-nya kemarin candle-nya bikin bearish engulfing, area entry-nya atau area apa namanya? Level entry untuk QM-nya itu berada di body engulfing-nya. Ini bisa jadi valid area QM-nya ini. Jadi hati-hati. Jadi udah ada sinyal hati-hati nih untuk IHSG. Ada pertanyaan lagi, beda QM dan head and shoulder. Beda QM dan head and shoulder. Kalau head and shoulder biasanya
swing low terakhirnya ini nggak terlalu timpang ya, nggak terlalu timpang. Dan apa namanya, kalau head and shoulder strateginya kan kita harus tunggu breakdown neckline. Nah, neckline-nya ini kan di bawah nih, neckline-nya di bawah. Kelamaan kalau kita mau tunggu breakdown neckline. Ayah, salah. Neckline-nya kan di bawah, kurang lebih kayak gini lah ya. Kelamaan kalau kita mau tunggu breakdown neckline. Head and shoulder nanti akan dipakai kalau ini low apa namanya, swing low-nya yang terakhir ini nggak terlalu jauh, lower low-nya itu nggak terlalu jauh itu loh. Misalnya harga gerak, nah cuman turun segini doang, terus ini, nah ini bisa dipakai head and shoulder-nya, setup head and shoulder-nya. Dan konfirmasinya juga berbeda antara QM dan head and shoulder. QM cukup pakai konfirmasi waktu harga berada di puncak. Ada apa waktu harga berada di puncak? Kita cukup perlu tahu di time frame besar ini ada pola engulfing nggak? Kalau di time frame besar ada pola engulfing dan area 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 level QM-nya ya, area ini kan sebagai area entry ya yang saya blok ini. Nah, ini disebut level QML atau Quasimodo level. QM levelnya ini berada di dalam body pola engulfing di time frame yang lebih besar. Nah, ternyata iya di sini level QM-nya berada di dalam body engulfing di time frame weekly. Jadi sah ini kalau harga sampai di sekitar 7.300 atau 7.320-an, hati-hati itu harganya, apa namanya, si IHSG-nya, marketnya sudah kasih warning nih. Tuh. Kalau head and shoulder bisa jadi kalau misalnya di sini nggak ada konfirmasi Marubozu ya, Marubozu lagi apa, nggak ada konfirmasi engulfing, bisa jadi tuh nantinya kita tunggu konfirmasi untuk pattern head and shoulder gitu, bisa jadi kayak gitu. Support double Marubozu syaratnya 2 candle hijau. Iya betul, support double Marubozu syaratnya 2 candle bullish atau 2 candle hijau. Kalau BNI lagi deh, di time frame weekly. Syaratnya 2 candle hijau. Nah, di ini ada yang lihat, ini kan ada gap ya, cuman harga belum nyampe ke situ. Nah, kalau harga sampai ke area ini, berapa tuh open? 5.000. Bisa jadi di situ jadi area support. Jadi fungsinya kita cari support atau resisten double maru ini buat buat warning awal. Oh, jangan-jangan di situ nanti ada setup nih kayak gitu loh. Jadi udah ada peta kita. Close-nya 4980. Gitu. Jadi di WSH Call in nanti diberikan penjelasan setup. Oh iya, iya diberikan. Kan ini emang pre-class ya. Jadi apa? Kalau dijelasin semuanya di sini nggak cukup juga sejam waktunya. Makanya workshopnya itu ada 3 sesi. Kita juga butuh workshop online supaya lebih efektif untuk menjelaskan materi di workshop. Jadi materinya di semua materi, bukan semua sih, sebagian besar lah materinya itu dijelaskan waktu workshop online 2 hari 2 jam, 2 hari 2 jam. Nah, yang workshop onsite-nya kita udah tinggal sisa materi dikit dan latihan gitu, observasi latihan gitu. Karena pengalaman kami waktu kemarin itu workshop di akhir tahun ya, tanggal berapa tuh, tanggal 7 bulan apa ya, lupa saya. Kemarin waktu kita jelasin SMC, nggak selesai 1 hari, padahal seharian itu jam 9 sampai jam 5 itu kurang puas kita nyampaikan materinya. Ternyata memang harus butuh
harus ada workshop, harus ada sesi sebelumnya gitu loh. Kalau masih newbie bisa ikut, bisa sih, bisa. Toh nanti setelah workshop ada kelas coaching, jadi harusnya masih masih bukan masih harusnya bisa selama mau mau latihan ya. Problemnya tuh biasanya orang-orang ikut workshop atau ikut kelas apapun, setelah ikut kelas dia nggak mau observasi lagi, nggak mau cari-cari contoh lagi gitu. Selama nggak mau latihan sendiri juga, sampai kapan juga nggak bisa. Waktu kalau kalau untuk workshop besok, makanya kita bagi 2 sesi ya. Kalau workshop yang sebelumnya tuh singkat, emang apa namanya, ternyata waktunya terlalu singkat. Ikut kelas online tanpa kelas onsite bisa, bisa sih bisa, cuman melewatkan melewatkan apa namanya, ini loh, melewatkan bahasan-bahasan yang memang kita butuh untuk tatap muka. Bukan butuh untuk tatap muka, tapi lebih lebih efektif dibahas waktu tatap muka daripada online. Karena kita akan bahas kalau risk management, oke lah ya, kita bahas online masih masih oke-oke aja. Marking SNR zone, nah latihannya itu akan ribet, misalnya kayak gini bener apa enggak, kayak gitu bener apa enggak. Itu akan jauh lebih enak kalau onsite. Terus scalping secret, scalping strategi, nah akan kita bahas semua di sesi yang ketiga. Misalnya nggak bisa ikut onsite tapi mau ikut sesi yang ketiga, bisa, karena nanti kita juga online pakai Zoom di waktu sesi yang ketiga. Jadi bisa diikutin di rumah, lihat monitor, tapi juga sebisa mungkin interaktif gitu, biar biar efektif gitu. Terus ini kriteria setup berhasil dan gagal, apa setup, misalnya tadi setup yang support, apa namanya, support double marunya itu kan, kalau nggak ada setup yang bisa dijadikan confluence, bisa gagal. Nah seperti itu. Studi kasus tiap strateginya kayak gimana, gitulah kira-kira ya. Nah, ada pertanyaan lagi, saya yakin bingung. materinya dikit materinya dikit, tapi emang ini yang bikin bingung karena di sini ada banyak materi. Contoh setupnya seperti apa? Contoh setupnya itu, sebentar. Hmm, kemarin yang apa ya? Indi. Indi. Indi ini ada pola rally, base, rally. Oke. Clear all drawing. Terus di sini di sini ada capital E gitu ya. Kayak huruf A gede gitu loh, kayak huruf A kapital, dan kemudian kita nandain area support resistennya itu di closing price-nya ya. Closing price-nya. Sini. Itu harganya berapa? Oh, 14.90. Ini. Nah, areanya sini sampai area rally base rally-nya. Ini kan
naik ya, rally base rally. Nah, oke. Jadi ketika harga naik terus turun lagi tes area rally base rally-nya ini, itu bisa di enter, bisa dibeli indinya. Makanya kemarin ada rekomendasi beli indi kan di apa, kalau kalau misalnya udah masuk room nasabah, ada tuh rekomendasi beli indi di harga sekitaran waktu rekomendasi sih, di waktu rekomendasi harian ya, kita kasihnya di sekitar 15.60 15.70 kalau nggak salah. Tapi waktu market jalan di hari sebelumnya itu pernah diajakin beli di sekitaran harga 1.500 sekian gitu. Ah, sebenarnya nggak rumit sih kalau udah latihan. Sebenarnya nggak rumit kalau udah latihan. Pasti rumit itu karena cuman belum terbiasa aja. Saya juga ngelihatnya dulu awal kok gini sih, malah sedikit cerita, malah dulu saya nganggapnya ini apa lagi, nama-nama ini kok kayak kayak nama dibikin-bikin sendiri gitu kan. Tapi lawang setelah setelah di riset lagi, saya abaikan, namanya bukan diabaikan sih, tapi saya apa namanya, ya udahlah, terserah dia kasih nama apa ya, terus diperhatikan konsepnya sesuai dan sama dengan teknikal yang konvensional, malah dengan dia menjelaskan pakai nama-nama segala macam itu, sebenarnya dia menjelaskan lebih detail, lebih kok detail ya, lebih lebih praktikal lah, lebih praktikal dari apa namanya, dari teori teknikal yang konvensional gitu sih. Kalau sekarang kalau sekarang masih bingung, wajar lah, apalagi kalau misalnya baru dengar. Entry saham yang baru listing, kalau dengan metode ini nggak direkomendasi, apa namanya, bukan bukan untuk saham yang baru listing sih, karena metode ini mengandalkan historical chart yang udah ada dan kalau bisa cukup banyak gitu. Masih loading, nggak apa-apa. Semakin lama semakin terbiasa. Aduh, Wyckoff. Nah, si apa namanya, eh, kalau kalau mau ngulik-ngulik metode SMC, lama-lama paham Wyckoff loh, serius. Lama-lama tahu si maksud Wyckoff itu, ini ada apa, ada apa, kalau kalau bilang false break itu apa sih namanya, lupa saya. Lama-lama paham. Cuman metode-metode yang kita bawakan sekarang ini itu diganti nama doang, ganti nama aja. Ya emang sih ya, SMC lagi tren. Oke lah, ada pertanyaan lagi? Udah sejam kurang lebih. AMMN, Engulfing. Oke, kita lihat. Oh iya, AMMN betul. Eh, bentar. AMMN betul. Di sini ada di kalau setupnya saya lihat. Oke ya, saya langsung loncat dikit ke setupnya ya. Saya lihat di sini. Saya lihat di sini ada mana ya kemarin? Nah, malah di daily candlestick. Oke, setupnya di sini kemarin saya lihat apa namanya, QMR ini malah QMR. QMR-nya adalah
Sini, ini high, ini higher high, ini low, ini lower low. Oke. Terus dia naik. Otomatis kalau ada pattern kayak gini dan di area pundak sebelah kirinya ini bentar ya. Di area pundak sebelah kirinya, nah, ini berada di dalam pola bearish engulfing di time frame yang lebih besar. Wih. Ini di daerah, nggak usah geser time frame juga. Ini closing berapa? Closingnya ada di mana nih? 75. Oke, di 7575. Bisa dikit nih si AMMN. Hati-hati buat yang punya barang. Kemarin memang ini ada. Ini ada. Nah, di sini misalnya mau dijadikan satu conference untuk support double maru ya di 6925. 6925. Tinggal dicek aja di situ ada confluence atau enggak. Kalau misalnya enggak ada, malah di sini ada sinyal yang muncul lebih dulu nih untuk bearish reversal, ya hati-hati. Di sini ini ada rally base rally. Jadi kalau misalnya sebelum sampai ke area 7500, kemarin udah belum? Belum. Sebelum sampai ke 7500, harga turun ke sekitar 6900. Mau dibeli untuk fast trade di area itu boleh aja, sah-sah aja. Targetnya ya di 7500, 75 berapa tadi? 75 close-nya 7500 aja lah gitu. Apa ini? QM ini apakah bias bisa dipakai dalam mengantisipasi uh, UNTR kemarin baru break target berapa? Oke, kita lihat ya UNTR. Kita setup enggak di weekly? Weekly dia UNTR itu sinyalnya malah udah dari sini sih, tanggal berapa tuh? Close close tanggal 27. Tanggal 27 dia. Salah, sorry. Di ini ada dominan break. Malah dari Desember tanggal 18. 18 Desember ini ada sinyal. Close-nya di 21.800. Nah, ada sinyal. Target pertama 22350 udah kena. Keduanya 23200 udah. Ketiganya 2400. Hampir. Keempatnya di 24600 udah gitu. Avia. Avia iya. Kemarin bisa moving. Ini juga bisa jadi setup nih. Di Zoom yang minggu kemarin dijelasin Mas Ben ya. Mau langsung sikat di harga closing silahkan. Kalau mau ngantri di body candle yang kecil berarti itu di berapa? 510 tuh.
Itu paling antisipasi cut loss. Gimana apa bisa dipakai dalam antisipasi cut loss? Oh ya bisa, bisa. Ada lagi kah? Ini eh setup materi di materi HK all in setupnya lebih ke candle per candle. Oh iya, jadi kita akan lebih lebih baik untuk mengenali apa namanya? Kita akan lebih baik lihat market kalau kita bisa lebih teliti baca per candlenya memang. Enggak. Kita lihat per, oh kalau maksudnya itu iya, kita nggak lihat betul naked chart, kita nggak lihat indikator. Untuk materi yang workshop Hakaul ini kita based on chart, nggak pakai indikator gitu. Jadi chart telanjang. Nggak loading. Oke lah ya, biar nggak semakin loading, kayaknya kita cukupkan dulu aja hari ini. eh Cek bentar. Minggu depan ada, insya Allah. Insya Allah ada minggu depan. Dan oke lah ya, kita sudahi dulu. Ceting. Loh, kok habis. Oh, ya, emang habis. Oke, kita sudahi dulu. Terima kasih buat yang sudah datang. Kalau misalnya mau tanya-tanya lebih lanjut tentang workshop Hakao In, silakan hubungi admin, boleh, atau kunjungi landing page kami, cuancommunity.com. Itu dulu dari saya. Terima kasih. Semoga kita sehat selalu dan rezekinya banyak. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.